rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih saya sampaikan pertama-tama kepada teman-teman Kelurahan LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga para undangan dari Universitas Brawijaya, dari UM, dan mungkin ada yang dari yang lain juga. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa hadir bersilaturahim dalam agenda ini. Agenda ini adalah agenda yang sangat penting. Kita adakan serah terima jabatan atau serah terima amanah dari Kelurahan LPDP yang lama periode 2020-2021 diserahkan atau diamanahkan kepada periode yang baru 2021 hingga 2022 nanti. Tradisi ini sangat bagus sehingga harus kita jaga terus, utamanya di dalam agenda seperti ini ada silaturahim, itu yang paling penting. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, qudwah kita, suri tauladan kita dalam hidup ini, sehingga jalan yang kita tempuh dalam kehidupan ini menjadi lurus, menjadi lempeng, tidak ada hambatan suatu apapun, itu semuanya atas petunjuk dan atas bimbingan dari baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dan orang-orang yang mencintainya. Adik-adik sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Lurah Lama, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurahnya, Mas Lutfi. Kalau setahun yang lalu memang terasa begitu cepat ya, sehingga belum banyak agenda yang bisa diselesaikan dengan baik. Ya, itu menjadi pelajaran ya. Tadi sudah disampaikan juga ayatnya ya dalam pembukaan. Fa idza faraghta fansab dan seterusnya. Ya, tentunya nanti Pak Lurah yang baru dan kabinetnya akan bisa mengambil pelajaran ya dari semua yang terjadi itu, untuk tidak, kalau baik ya harus ditingkatkan kebaikannya, kalau belum baik ya harus diperbaiki. Kemudian juga ucapan selamat ya kepada Mas Fadli yang pada hari ini diserahi amanah untuk memimpin Kelurahan Awardi LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021-2022 ya. Saya sangat senang sekali dengan terpilihnya Mas Fadli, karena mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa terus berkolaborasi bersama-sama untuk menggapai ya kesuksesan kita masing-masing. Yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, marilah kita senantiasa bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk syukur kali ini disebabkan karena kita semuanya, adik-adik semua, kalian semuanya telah dipilih oleh Allah. Jadi pilihan Allah itu jatuh pada adik-adik semua untuk dapat kesempatan mendapatkan beasiswa dari LPDP. Terus terang saja, untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu bukan sesuatu yang gampang. Adik-adik sudah melalui itu semuanya, prosesnya dan lain sebagainya. Dari sekian kandidat ya, hanya sedikit sekali yang bisa diterima. Kalau dulu waktu saya jadi interviewer di sana,
dari 30 orang itu paling maksimal yang lulus itu hanya sekitar 20% saja dari 30 orang itu. Itu pun harus dicek kembali, harus dilihat kembali kelayakannya sehingga betul-betul memang kandidat yang kita pilih ini sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, oleh negara kita. Nah itu, sehingga perlu kita bersyukur ya dalam hal ini. Nah, bagaimana bentuk kesyukuran ini? Itulah yang perlu kita sampaikan ya. Ya tentunya kalau saya membaca dan melihat ya, syukur itu ya banyak macamnya. Kalau mengucapkan alhamdulillah itu adalah syukur dengan lisan. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana implementasi dari alhamdulillah itu. Dalam hal ini ketika kita mendapatkan beasiswa LPDP, maka kita harus ingat janji kita, ya kan? Kalau manusia itu kan diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dan sudah berjanji untuk beribadah kepada Allah. Ya, ketika manusia berumur 120 hari atau sekitar 4 bulan, yang waktu itu ada di kandungan ibunya masing-masing, semuanya sudah berjanji kepada Allah. Karena waktu itu setelah Allah meniupkan ruh dan janin itu bisa diajak berbicara, sudah bisa diajak komunikasi oleh Allah, maka Allah pun berkomunikasi dengan sebuah pertanyaan, alastu birabbikum. Itu kan komunikasi dari Allah waktu itu. Kemudian jawaban seluruh janin yang berumur 4 bulan saat itu, baik itu yang nantinya menjadi muslim lanjut, ataupun yang kemudian ketika lahir dan besar berubah haluan atau berubah orientasi, semuanya menjawab qalu bala. Ya, mereka semuanya mengatakan iya, kami sepakat, kami mengakui, kami setuju, kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu adalah janji kita pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika lahir, kemudian ada yang melanjutkan misi sucinya, yaitu sebagai muslim. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kan begitu ya. Dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitrah itu adalah Islam. Maka kemudian janji itu dikuatkan lagi dengan misalnya setiap waktu, setiap hari kita sholat 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu itu pasti ya, kita dalam rakaat-rakaat sholat kita membaca janji kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan kalau kita lakukan sholat setiap hari itu adalah 5 kali, kalau rakaatnya adalah 17 rakaat, maka minimal setiap hari itu kita berjanji kepada Allah untuk beribadah kepadanya dan memastikan janji itu sebanyak 17 kali. Jadi kita setiap hari itu berjanji 17 kali ya untuk beribadah, ya, untuk mengabdi, untuk minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji kehidupan ya. Nah, sekarang janji kita kepada negara dan bangsa dan negara ini. Karena kita telah mengambil, karena kita telah mendapatkan jatah, mendapatkan kesempatan ya, mendapatkan beasiswa dari LPDP. Kalau kita berjanji. Nah, janji kita diantaranya ada yang tertuang dalam fakta ya, integritas. Dalam interview yang kita sampaikan juga demikian, kita telah berjanji untuk melakukan optimalisasi ya, kapasitas diri kita. Ya. Itu adalah janji sebenarnya. Janji itu kita lakukan untuk kebaikan kita, ya. Ya tentunya kalau rakyatnya kita ini baik, maka bangsa negara kita ini akan menjadi baik. Gitu kan? Dan sesungguhnya sejujurnya ya, ketika negara ini memberikan beasiswa kepada kita semua, kepada teman-teman sebagai awardee LPDP, maka harapan bangsa ini, harapan pemerintah ini adalah dalam rangka untuk menciptakan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dan andalah semuanya, kalian semua adalah pemimpin di masa yang akan datang. Itu harus kita yakini, gitu kan.
Dan untuk menjadi pemimpin tidak bisa tidak. Kita harus bisa mengoptimalkan atau meningkatkan kapasitas diri kita. Mungkin saya izinkan sedikit saja share yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Bagaimana cara meningkatkan kapasitas diri kita. Nah ini, sudah bisa dilihat ya? Sudah Mas ya? Bisa dilihat? Bisa, Bro. Oke. Sudah. Jadi saya itu merenung ya beberapa kali dan akhirnya ketemu ini gitu. Jadi dalam diri kita ini ya, kita orang Indonesia, orang Islam, Muslim itu harus selalu melakukan apa yang kita sebut dengan pemberdayaan kompetensi diri kita. Mungkin bahasa yang lain disebut capacity building ya. Kita bangun, kita ciptakan, kita pastikan bahwa kapasitas kita itu maksimal. Ya. Itu. Nah, dan untuk itu ada 4 indikator. Ini 4 indikator. Kalau secara kapasitas kita itu layak. Jadi ketika 4 indikator ini kita miliki, maka jadi apapun itu pasti sukses. Ya. Nggak ada masalah. Jadi apapun itu pasti sukses. Jadi pemimpin amanah. Jadi dosen amanah. Jadi guru amanah. Jadi dekan juga menjadi dekan yang luar biasa. Jadi rektor juga jadi rektor yang baik. Jadi lurah, apalagi lurah LPDP ya, itu akan menjadi lurah yang baik. Jadi camat juga akan menjadi camat yang baik. Jadi wali kota juga jadi wali kota yang baik. Jadi gubernur, bahkan jadi presiden sekalipun, kalau kita memiliki kapasitas diri yang maksimal, itu insya Allah akan menjadi orang yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Yang pertama, indikator yang pertama adalah integritas. Nah, integritas ini satu hal yang melekat pada diri kita. Jadi di dalamnya ada akhlak, ada perilaku, ada etika, ya, ada orientasi dalam hidup, ya, ada sikap, ya, atau tingkah laku, ya, semuanya masuk dalam kategori integritas kita itu. Ya, misalnya ada kejujuran, ada transparansi, ada disiplin, nah, itu masuk di integritas itu. Sikap-sikap itu harus dimiliki, pasti harus dimiliki. Kalau tidak, ya sulit untuk bisa beranjak kepada indikator yang kedua. Itu. Saya tidak ingin menjelaskan secara detail ya, karena ini materinya kalau dijabarkan sangat panjang. Intinya integritas diri kita itu adalah indikator yang pertama. Jadi seseorang yang punya integritas, ya. Dan di mana-mana kata integritas itu biasanya diharapkan terrealisasi ya dalam masyarakat. Kemudian indikator yang kedua adalah akseptabilitas. Setelah kita punya integritas, maka diharapkan kita bisa diterima keberadaan kita itu buat orang lain. Itu kan, keberadaan kita orang lain. Misalnya, ini saya contohkan sedikit saja. Kita sebagai seorang muslim, itu kan. Bagaimana kita sebagai seorang muslim itu bisa diterima oleh semua orang. Ya, bisa berinteraksi dengan semua orang. Tidak hanya bisa berinteraksi dengan kelompoknya saja. Kalau berkelompok itu sebuah keniscayaan. Berorganisasi itu sebuah keniscayaan. Ya. Saya dari organisasi mana, saya ikut kelompok mana, itu sebuah keniscayaan. Mas Fadli juga begitu. Ya. Dia dari mana, organisasinya apa, di masyarakat ini ormas yang diikuti apa, itu sebuah keniscayaan. Tapi jangan sampai kemudian kita hanya bisa diterima di lingkungan organisasi kita. Saya orang punya organisasi A, saya hanya diterima di situ. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi akseptabilitas seluas-luasnya bisa diterima oleh siapapun.
Bahkan kita sebagai seorang Muslim boleh juga, bahkan wajib hukumnya bisa diterima oleh orang-orang yang non-Muslim sekalipun. Itu namanya akseptabilitas. Kenapa kita diterima secara pribadi? Karena kita punya integritas tadi itu. Tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain. Itu kan? Itu. Kemudian poin yang ketiga ada profesionalitas. Nah, ini terkait dengan kompetensi, keilmuan, akademik kalian semuanya. Di sini kan ada beberapa latar belakang ya, akademik atau keilmuan. Ada yang jurusan MPI, ada yang jurusan PBA, ada yang jurusan PAI, ada yang jurusan macam-macam ya, syariah, akhwal syakhsiyah. Nah, dengan profesionalitas ini, maka kita itu menjadi orang yang betul-betul kompeten, ahli di bidang itu. Jadi kalau Mas Fadli itu adalah jurusan PBA, master di bidang pendidikan bahasa Arab misalnya, maka berarti nama atau identitas master itu betul-betul harus bukan hanya sekedar label ya. Kalau sudah selesai ujian tesis kemudian dikalungkan di di lehernya itu, bukan hanya itu gitu kan. Kalau hanya itu ya nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi betul-betul bukan hanya itu ya, tapi betul-betul harus benar-benar master sungguhan. Ketika ditanya tentang pendidikan bahasa Arab dari arah manapun pasti menguasai. Namanya ada master gitu kan. Sering dalam kehidupan kita ada istilah, nah ini masternya datang. Artinya yang paling ahli di bidang keilmuan itu, yang paling profesional di bidang itu hanyalah ini, orang ini gitu kan. Master itu, dan masternya udah datang gitu kan. Makanya pita atau apa yang dikalungkan teman-teman pada saat selesai ujian tesis itu ya bolehlah sekedar untuk foto. Tapi harapannya selanjutnya harus dibuktikan ya bahwa betul-betul dia adalah master. Apalagi doktor, apalagi yang lainnya. Itu kan. Kemudian yang terakhir itu negarawan. Ini penting adik-adik sekalian ya. Jadi kita masyarakat Indonesia ini, bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia ini kemudian terpecah-pecah ya gara-gara sikap individu, sikap kelompok ya, atau apa namanya asobiah. Apa asobiah itu bahasa Indonesianya? Apa Mas Fadli? Nah, gara-gara itu. Jadi betul-betul kita harus negarawan. Negarawan itu menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Orang berpendapat yang lain harus kita terima. Orang tidak setuju dengan pendapat kita harus kita terima. Orang memiliki warna lain, ya, bajunya lain, ya kita terima. Itulah yang disebut sikap kenegarawanan itu. Ya, sekarang ini memang sulit ya untuk bisa melihat orang jadi negarawan itu. Jadi maunya orang hanya semua orang harus sama dengan dia. Ya nggak mungkin itu kan. Wong Al-Qur'an sendiri sudah mengatakan saya ciptakan berbangsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini adalah ayat negarawan itu kan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu adalah ayat kenegarawanan. Gitu. Jadi adik-adik sekalian, itu saja. Jadi ini ada 4 hal ini, 4 item ya, 4 indikator ya. Kalau memang kita ingin melakukan capacity building, itu yang pertama adalah betul-betul integritas ini harus kita lakukan. Kemudian sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat. Dan kita harus bisa meningkatkan profesionalitas kita dalam bidang kita masing-masing. Kemudian pada puncaknya kita harus bisa mengelola negara ini, menjadi pemimpin negara ini dengan baik. Bukan hanya pemimpin kelompok, bukan hanya pemimpin golongan. Nah, masing-masing ini bisa dijabarkan. Bagaimana program-program untuk bisa menumbuhkan integritas itu, akseptabilitas, profesionalitas, dan negarawan.
Nah, ini mungkin nanti bisa dijadikan PR bagi lurah yang baru untuk membuat program-program ya. Jadi 4 hal ini. Mungkin ini cukup share screen saya tutup. Jadi adik-adik sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, dan saya secara pribadi ya saya bangga juga, senang juga oleh teman untuk bisa bergabung dalam forum-forum seperti ini, dan saya secara pribadi siap ya untuk bersamai adik-adik semua. Mungkin kita akan bareng-bareng melakukan kolaborasi. Apa yang bisa saya lakukan, saya bantu. Ya tentunya saya juga bukan orang yang terbaik di antara adik-adik semua, tapi dengan adanya kolaborasi ya bersama orang-orang hebat ini, saya melihat kalian semuanya adalah orang-orang hebat, maka saya menjadi hebat juga ya. Jadi al insanu dhaifun binafsihi, orang itu lemah kalau sendirian, tapi qawiyun bi ghairihi, dia akan menjadi kuat apabila dia melakukan kolaborasi dengan yang lain. Sekali lagi terakhir saya sampaikan selamat ya kepada lurah baru Mas Fadli dan kabinetnya. Saya tunggu ya actionnya, saya tunggu apa yang akan dilakukan. Saya sudah sampaikan banyak hal ke Mas Fadli waktu silaturahim sebelum ini, bahwa pandemi bukan hambatan ya. Pandemi ini bukan hambatan, justru tantangan bagi kita untuk melakukan banyak hal, dan itu bisa. Buktinya sekarang kita bisa bertemu kan. Kalau hari ini kita bisa bertemu dengan cara seperti ini, maka insya Allah kita bisa melakukan apa saja. Ya, mau melakukan apa saja bisa. Ya, saya pernah melakukan. Biasanya saya tiap tahun itu mesti ada acara semacam fit camp begitu kan. Fit camp itu bagaimana kita meningkatkan kebugaran diri bersama-sama, siapa saja yang mau gitu kan. Dan fit camp itu biasanya saya lakukan dengan teman-teman, bisa naik gunung, bisa camping di pantai, kemudian bisa juga penjelajahan ya di hutan dan lain sebagainya. Yang penting kita keluar dari ruangan, dari rumah kita masing-masing, dan kemudian kita pergi kemana-mana. Nah, ternyata di masa pandemi ini sudah 2 kali kan, 2 tahun ini kan, itu kami lakukan dengan online. Jadi saya melakukan fit camp dengan online. Loh, kok bisa? Iya, bisa dilakukan sebenarnya. Jadi pada saat pembukaan kita bisa bareng-bareng pakai Zoom gitu kan. Kemudian setelah itu ada pengarahan. Kemudian setelah itu ada olahraga. Olahraga pun bisa pakai Zoom. Jadi saya gerak-gerak di rumah saya sendiri, tapi pada hakikatnya semua anggota bisa olahraga di tempatnya masing-masing. Tapi pakai Zoom semuanya. Bisa dilihat gitu kan. harus di open cam gitu kan. Jangan-jangan tidur itu kan waktunya olahraga gitu kan. Itu. Kemudian nanti ada tugas-tugas dan seterusnya. Ya. Itu bisa kami lakukan dan sudah dua kali ya selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini ya, nanti kita lakukan kembali. Itu. Jadi betul-betul Mas, apa-apa yang mungkin dulu kita bayangkan tidak bisa dilakukan, ternyata bisa dilakukan dalam forum seperti ini. Ya, salah satu bukti yang menggembirakan yang saya alami ya, sesungguhnya saya bisa mendapatkan guru besar itu gara-gara pandemi. Gitu kan. Seandainya tidak pandemi mungkin nggak bisa gitu kan. Karena dengan pandemi terpaksa harus fokus ya. Tidak kemana-mana, tidak keluar kota, tidak keluar negeri. Ya. Kalau dulu sebelum pandemi kemana-mana, keluar negeri kemana-mana, sehingga banyak di luar dan nggak sempat untuk melakukan publikasi dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya yang bisa kita lakukan. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Sekali lagi selamat kepada kita semuanya untuk bisa meraih cita-cita setinggi-tingginya insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Syukran saya jazak. izin ya, live ya saya setelah ini. Ya, Karena dipersilakan. masih ada Iya. Zoom lagi. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Uril atas nasihat, motivasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kami para awardee yang hadir pada kesempatan kali ini bisa mengimplementasikan harapan, juga reminder tadi yang disampaikan oleh Prof. Uril terkait dengan bagaimana mengimplementasikan syukur, juga janji kita sebagai awardee LPDP. Salah satunya dengan memaksimalkan 4 indikator yang tadi disampaikan, mulai dari integritas, akseptabilitas, profesionalitas, dan negarawan. Dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menebar banyak manfaat, bukan hanya untuk lingkungan kecil, tapi lebih besar lagi untuk Indonesia tercinta. Indonesia, aku pasti mengabdi. Baik, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kini kita tiba saatnya pada acara inti, yaitu prosesi serah terima amanah dari pengurus lama ke pengurus baru Ikatan Awardee LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan dipimpin oleh Mas Lutfi. Mas Lutfi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nggak suaranya saya? Surat keputusan nomor 05/PAP/Musbes/LPDP UIN /10/2021 tentang pengangkatan pengurus Ikatan Awardee LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021/2022. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pengurus Ikatan Awardee LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menimbang 1. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pengurus Ikatan Awardee LPDP yang dapat mewadahi seluruh awardee LPDP di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah kepengurusan baru guna melanjutkan estafet kepengurusan yang lama. 2. Bahwa kepengurusan baru dianggap lebih apresiatif terhadap kebutuhan dan tuntutan secara efektif dalam merealisasikan program kerja. 3. Bahwa nama-nama yang terlampir adalah awardee LPDP dan sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dianggap mampu dalam melaksanakan aktivitas keorganisasian. Memperhatikan 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus Ikatan Awardee LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Hasil musyawarah besar pada tanggal 1 Oktober 2021 menetapkan 1. Menetapkan dan mengesahkan pengurus baru Ikatan Awardee LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021/2022 dengan nama-nama sebagaimana terlampir. 2. Memberi hak dan tanggung jawab kepada pengurus baru untuk melaksanakan tugasnya sesuai amanah yang diberikan. Suara saya masuk? 3. Surat keputusan ini ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Malang, tanggal 1 Oktober 2021. Menetapkan pembina Ikatan Awardee LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Uril Bahrudin, MA. Berikut ini susunan pengurus Ikatan Awardee LPDP UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, periode 2021/2022. Penasehat, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin, MA. Profesor Dr. Haji Wahid Murni, MPD. Pembina, Profesor Dr. Uril Bahrudin, MA. Pengurus inti, Lurah Fadli Hakim Bahtiar. Sekretaris Umum Mufliha, Bendahara Umum Nurul Aini. Divisi Pengembangan Kompetensi Akademik,
Kepala Divisi Muhammad Ali Musin dengan anggota Khairun Nisa dan Hadi Solikin. Divisi Pengabdian dan Pengembangan Bakat dan Minat, Kepala Divisi Elvina Kholida Korota'ayun dengan anggota Fajar Nur Rahman dan Nur Yasin Suratul Mustaqim. Divisi Media dan Networking, Kepala Divisi Imra'atul Ma'rifah dengan anggota Miladu Ahadi Ahmad dan Suwandi. Menetapkan Pembina Ikatan Urdi LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Uril Bahrudin MA. Udah. Nggak bisa di... Ya ini kan halo. Yang ngomong. Nggak ada yang ngomongnya. Pipi. Itu sama. Udah dicek nggak ya? Udah. Oh, ini aja. Langsung aja. Berikut ini gitu. Inilah prosesi serah terima jabatan dari Angkatan URD LPDP. Akademi sama Udah. 2020. Garing 2021 kepada URD LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021 garing 2022 kepada Lurah LPDP baru dan Lurah LPDP lama, silakan. Jadi stempel-stempel nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Salale. Aja ditekuk toh. Ini biar kelihatan. Baik, dengan demikian serah terima tadi menandai awal mula dari perjuangan pengurus Ikatan Awardi LPDP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kepengurusan tahun ini bisa melanjutkan estafet kebaikan yang sudah dilaksanakan pengurus sebelumnya, bahkan bisa memberikan kontribusi lebih besar dan lebih baik. Dengan iringan doa, semoga kepengurusan tahun ini lancar dan kuliahnya juga lancar. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada pengurus periode sebelumnya atas dedikasi yang sudah diberikan. Semoga menjadi catatan amal kebaikan, insya Allah.
Baik hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan lurah baru yang akan disampaikan oleh Mas Fadli. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para teman-teman sekalian, para Bapak Ibu, Awardi LPDP UIN Malang yang alhamdulillah bisa hadir pada kali ini, maksudnya bisa bertatap muka ya, meskipun tidak akan, tapi insya Allah semuanya bisa diberikan sehat walafiat. Amin amin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita, menunjukkan jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, sehingga juga tercetusnya adanya UIN itu juga karena adanya Islam. Dan alhamdulillah kita juga bisa di sini sebab adanya Islam, yaitu perjuangan Rasulullah SAW. Langsung saja para hadirin yang bisa hadir di Zoom ini. Pertama, di sini saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman, terutama para pengurus lama yang telah mendedikasikan, meluangkan waktunya, termasuk kita juga yang telah disejahterakan di tahun kemarin. Ya, kalau tanpa pengurus kelihatannya juga akan dirasa kurang, maksudnya kurang, akan agak sulit komunikasi ke bawah maupun ke atas seperti itu. Oleh sebab itu kami dari pengurus, atas nama pengurus baru tentunya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Ya, saya juga lupa terima kasih kepada khusus kepada beliau Prof. Uril Baharudin yang selama ini juga berkenan untuk selalu mengawal teman-teman sekalian dari Award LPDP UIN Malang dan selalu memberikan arahan-arahannya. Dan mudah-mudahan nanti di perjalanan kami tentu akan banyak juga sesuatu yang mungkin tidak bisa diungkapkan sekarang, ya kan? Mungkin juga bisa kami komunikasikan lagi dengan beliaunya, dengan beliau Ustadz Uril atau Prof. Dr. Uril. Terima kasih selanjutnya kami ucapkan kepada pengurus baru, dalam hal ini bukan saya pribadi tentunya, kepada teman-teman sekalian dari masing-masing divisi yang berkenan untuk ikut bergabung, berjuang bersama dalam kepengurusan ini. Teman-teman sekalian, mungkin di sini pembagiannya ada ketua tentunya, juga ada bendahara, ada juga sekretaris, ada divisi akademik, ada divisi minat bakat juga keeratan dengan masyarakat ya tentunya. Ada juga terakhir ada divisi multimedia, nah, seperti itu. Oh tapi diganti apa namanya? Media and networking. Oh, media and networking. Nah, sekarang gitu katanya. Ada masukan dari teman-teman. Ya, setidaknya itu ada 3, insya Allah bisa memenuhi kebutuhan kita ke depannya. Yang kedua, para hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, tentu saya di sini tidak akan bisa sendiri berangkat. Begitu juga mengakhiri tanpa adanya jenengan-jenengan semuanya. Tentu saya juga punya harapan dari kesemuanya itu. Salah satunya adalah
untuk teman-teman pengurus lama, tolong untuk selalu membimbing kita, yang mana kita tentu di perjalanan nanti akan ada mungkin kendala yang sulit kami selesaikan, dan butuh adanya motivasi dari senior-senior kita, dalam hal ini pengurus periode 2020-2021, ataupun juga teman-teman yang lain bisa memberikan masukan seperti itu. Dan harapan juga untuk teman-teman dari pengurus baru, kami sangat mengharap dedikasinya semuanya untuk bisa andil ikut serta meningkatkan kualitas daripada LPDP UIN Malang. Karena sudah dijabarkan juga motivasi-motivasi luar biasa dari beliau, Prof. Dr. Uril tadi, ya kan? Juga insya Allah kalau ada kesempatan yang luar biasa ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, setidaknya semaksimal mungkin. Kalaupun tidak 100%, ya setidaknya 10 itu sudah luar biasa gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkenaan dengan hal tersebut untuk teman-teman pengurus baru, tentu kemarin ketika pencalonan kan ada yang namanya visi dan misi, mungkin bisa dibuka lagi. Itu saya buat, saya rewangi tidak tidur ya. Jadi ya, maksudnya gini, dari visi sendiri mungkin bisa saya jabarkan sedikit. Menjadi AUD LPDP UIN Malang insan ulul albab yang agamis dan berjiwa nasionalis. Tentu nanti ada keseimbangan antara kita semua, jangan hanya agamis akan tapi tidak memiliki nasionalis. Begitu juga hanya nasionalis, tidak adanya agamis. Ini tentu dari wilayah kita ya, UIN Maulana Malik Ibrahim. Allahumma shalli ala Itu Muhammad. adalah visi dan misi tidak kalah pentingnya menurut saya ya. Misi kita nanti ke depan, karena alhamdulillah saya kepilih di sini. Misi pertama, berbagi pengalaman bersama sebagai bekal penerus estafet perjuangan pendahulu dalam bermasyarakat. Tentu kita adalah penerus estafet yang kemarin kan. Nah, jadi perlu kiranya kita menjadi setidaknya sedikit lebih maju, mudah-mudahan. Sedikit itu pun sudah bagus. Dan di sini sudah ada kata-kata berbagi pengalaman bersama. Oleh sebab itu, jangan harap teman-teman sekalian, tugas dari masing-masing nanti dengan entengnya, dengan gampangnya dilempar ke orang lain. Tugas-tugas yang ada, tolong konsekuensi dengan tugas-tugasnya. Mohon maaf ya, ini agak keras saya di sini. Akan tetapi sebenarnya juga ringan. Yang penting teman-teman sekalian, yang paling utama adalah berbagi pengalaman. Pengalaman di divisi masing-masing, silakan dikerjakan. Mungkin koordinator masing. Intinya kita saling bekerja sama, mencantumkan juga meningkatkan harmonisasi kekeluargaan AUD UIN Malang. Ya, teman-teman sekalian, tentu semuanya nanti bersifat kekeluargaan ya, karena kita sudah Harus ada kepala keluarga LPDP UIN Malang. Ya, ini tapi tanpa ada kepala keluarga tapi. Dan ada ibu keluarga. Ya, yang penting semuanya bisa mengerjakan dengan maksimal. Saya rasa sudah cukup untuk program-program. Saya minta kepada teman-teman nggak usah muluk-muluk, akan tetapi setidaknya kualitas.
nggak usah muluk-muluk, yang penting terjalankan dan kualitas. Mangal dulu. Mungkin itu dari saya, permohonan maaf dan harapan. Oh ya, juga lupa, mohon maaf banget juga teman-teman sekalian dari perwakilan mungkin hadir ya, perwakilan dari UB juga Lurah UM, kami aturkan selamat datang. Mohon maaf mungkin tadi ada sedikit telat ya, ada telat sedikit, dan apabila ada acara-acara yang sekiranya kurang berkenan, mewakili teman-teman panitia juga, teman-teman dari pengurus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, tidak ada kata-kata yang dapat saya ucapkan lagi, dan semuanya juga insya Allah memahami kita ini berjuang ya, semuanya ada akhirnya nanti, dan mudah-mudahan kita memberikan akhir yang membahagiakan, yang kualitas. Dan kalau ada apa-apa, monggo masukan-masukan kita tampung. Tampung ya, ditampung nggak dijalankan. Ya, Allah alam bisawab, apabila ada kesalahan dan kekurangan. Oh ya, ada terakhir teman-teman, alhamdulillah ini juga termasuk welcoming ya bagi teman-teman kita yang barusan masuk ke Universitas Islam Negeri Maulana, pemain baru, pendatang baru, yaitu 2 orang. Boleh tepuk tangan sedikit? Daripada nggak ada. Mungkin yang lain malah nggak ada. Maksudnya kan saya bilang alhamdulillah 2, karena yang lain ada yang tidak ada gitu. Tidak ada pemasukan pemain baru gitu ya. Dan alhamdulillah kita ada tambahan 2 personil. Yaitu Mbak siapa namanya, Mbak Khairunisa ya kan, Mbak Khairunisa, dan Pak Hadi Solihin. Pak Suwandi juga baru masuk. Pak Suwandi. Oh iya, ya Pak Suwandi juga ikut, akan tapi sudah semester kemarin ya. Ya kita ucapkan selamat datang juga, nggak apa-apa. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadli untuk sambutan sekaligus tadi memperkenalkan, menyampaikan visi misi pengurusan award LPDP di periode 2021-2022. Tentunya kita wajib untuk mendukung semua program tersebut dengan sama-sama aktif ya di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh kelurahan. Dan juga tadi Mas Fadli juga sudah memperkenalkan rekan-rekan awardi baru yang bergabung di periode semester ganjil ini. Selamat datang, sekali lagi kami ucapkan kepada rekan-rekan awardi baru, selamat datang di UIN Maulana Malik Ibrahim Marang. Mudah-mudahan segala halnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan acara selanjutnya adalah doa. Tapi sebelum itu perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan juga kontribusi dari rekan-rekan sekalian atas terselenggaranya serah terima amanah pada kesempatan kali ini. Untuk doa, kami persilakan kepada petugas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengadakan tangan dengan harapan agar semua kegiatan kita diparingi ridho oleh Allah, dan juga segala urusan kita baik yang akademik maupun organisatoris
diparingi kelancaran oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil, sahil alaina, sahil alaina, sahil al-bashirin nadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Emil untuk doa. Mudah-mudahan doa yang kita ucapkan, doa yang kita munajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai dan kini tiba saatnya kita di penutup. Saya selaku MC menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kita akhiri serah terima amanah sekaligus welcoming our di LPDP Win Maulana Malik Ibrahim Malang dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You next. Mohon izin foto bersama dulu, guys. Bentar. On cam, biar gak dikira tidur. Gak apa. Pose terbaik meskipun bukan yang terbaik. Itu ya. Satu, dua, tiga. Once more. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Live. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala Nabi Muhammad. Sudah. Alhamdulillah.